Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak dari perumpamaan-perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga menyangkut persoalan kebaikan dan kejahatan, dan bagaimana Allah ingin agar keduanya, yakni yang baik dan yang jahat, ada dalam kehidupan kita, namun pada akhirnya harus dipisahkan. Dalam perumpamaan kali ini, gandum harus diselamatkan karena sangat bernilai dengan cara mencabut dan membakar lalang. Waktu panen atau waktu menuai adalah waktu untuk mengambil keputusan, waktu penghakiman, waktu di mana yang baik harus dipisahkan dari yang jahat. Apakah kita harus memandang masalah ini secara sempit, di mana gandum itu adalah orang-orang baik dan lalang adalah orang-orang jahat? Apakah pandangan ini sejalan dengan kebanyakan pengalaman hidup kita? Apakah memang kita menemukan ada orang-orang yang sepenuhnya baik dan orang-orang yang sepenuhnya jahat? Atau malah kalau harus berkata jujur, kita sebenarnya melihat dalam diri kita masing-masing bahwa kita adalah kedua-duanya, gandum dan lalang, baik dan jahat. Kalau memang demikian halnya, maka cepat atau lambat, sebelum kita menikmati kebahagiaan sejati dan ganjaran surgawi, maka semua lalang atau apa saja yang jahat harus dicabut dari diri kita dan kemudian dibakar habis. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya kita masing-masing bertumbuh sebagai tumbuhan mendua, tumbuhan ganda yang terdiri dari gandum yang baik yang bercampur dengan lalang yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, lalang harus dicabut sebelum pertumbuhan gandum terhambat. Lalang harus dibakar agar gandum menjadi baik dan dapat disimpan dalam lumbung kebahagiaan di masa mendatang. Itulah sebabnya mengapa Allah memperkenankan kita menderita.
Itulah sebabnya mengapa kita harus banyak berkorban, menyangkal diri, dan memperbaiki diri dari berbagai kesalahan yang kita buat, termasuk kelalaian-kelalaian kita untuk mematuhi perintah-perintahnya. Lalang bertumbuh dan berkembang biak dalam kebun atau ladang yang tak terurus. Jadi lalang yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perumpamaan hari ini adalah kejahatan-kejahatan yang bertumbuh berkembang dalam sebuah jiwa yang tak terurus dan tak karuan arahnya. Satu lagi realitas yang kita lihat, banyak dari kita sayangnya tidak menyelesaikan pekerjaan memotong lalang sebelum Allah memanggil kita dan berkata, "Waktumu sudah habis." Itulah sebabnya kita percaya akan keberadaan purgatorium atau api penyucian, sebuah tempat pemurnian. Kita berharap akan adanya sebuah cara di mana sisa lalang yang belum dicabut dapat dibakar habis agar hanya gandum yang baik sajalah yang tertinggal. Kebahagiaan sempurna adalah bagi orang-orang yang sempurna, sehingga dengan demikian tidak tersisa apapun yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, jadi ada kebutuhan yang mendesak bagi kita untuk melakukan kebaikan agar kita dapat mengalami proses pemurnian itu sebanyak mungkin selama kita masih hidup di dunia. Allah menciptakan kita untuk saling menolong. Orang-orang lain juga adalah anak-anak Allah, jadi mereka adalah saudara-saudari kita yang harus ditolong ketika mereka mengalami kesusahan. Model sempurna bagaimana caranya melakukan kebaikan adalah Yesus Kristus sendiri, saudara kita semua. Dengan demikian, janganlah kita pernah lupa teristimewa pada waktu kita berada dalam posisi nyaman untuk bermurah hati, lemah lembut, dan tidak egois. Janganlah kita lupa juga untuk mendoakan orang-orang lain, termasuk mereka yang telah menyusahkan diri kita. Hidup hanya terselamatkan lewat perbuatan baik. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menghendaki sabdamu menghasilkan buah pada setiap orang. Kami mohon kesabaran-Mu, semoga kami sehari-hari dapat mengalami dan merasakan siapa Engkau itu, hingga saatnya Engkau menjadi segalanya bagi setiap orang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.